warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Intan Pristinarasati, NPM 2011030285, kelas F Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan dosen pengampu Ahmad Syaifullah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan pada masa Daulah Fatimiyah. Awal mula, dinasti Fatimiyah merupakan salah satu imperium besar sepanjang sejarah Islam. Pada awalnya, daulah ini hanya berupa dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka mampu memerintah lebih 2 abad sebelum ditaklukkan oleh dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salah al-Din Ayyubi. Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang dipimpin oleh 14 khalifah atau imam di Afrika Utara pada tahun 909 sampai 1171. Dalam buku Sejarah dan Kebudayaan Islam, Ahmad Syalabi menjelaskan bahwa kaum Syiah yang bertahan sampai sekarang ada 3 kelompok, yaitu Syiah Zaidiyah, Syiah Isna Asyariyah, dan Syiah Ismailiyah. Mazhab Ismailiyah menisabkan dirinya kepada Imamiyah dan menyetujui penentuan ke-6 orang imam yang pertama di antara ke-12 imam tersebut. Kemudian, dinasti ini dibangun berdasarkan konsep Syiah, keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Kata Fatimiyah dinisabkan kepada Fatimah karena pengikut mengambil silsilah keturunan dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Dinasti Fatimiyah juga disebutkan dengan Daulah Ubaidiyah yang dinisabkan kepada pendiri dinasti yaitu Abu Muhammad Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 297 sampai 322. Menurut pendapat mereka, sesudah Ja'far As-Sadiq yaitu imam yang ke-6, maka imamah tidak berpindah kepada putranya Musa Al-Kazim seperti yang dikatakan oleh golongan Isna Asyariyah, melainkan berpindah ke putranya yang lain bernama Ismail. Itulah sebabnya golongan ini dinamakan Ismailiyah. Imam-imam Ismailiyah barulah muncul kembali setelah keadaan mereka bertambah kuat di Afrika Utara pada tahun 297 Hijriah sampai 909 Masehi. Kemudian mereka berpindah ke Mesir di mana mereka mendirikan Daulah Fatimiyah pada tahun 356 Hijriah. Kemudian kelahiran dinasti Fatimiyah. Sekte Syiah sudah lama mendambakan dan mencita-citakan berdirinya kekhalifahan, yaitu sejak memudarnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Namun, mereka selalu mendapatkan tekanan politik dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah, sehingga salah satu cara yang dilakukan adalah taqiyah, yaitu taat kepada penguasa secara lahiriah, akan tetapi menyusun kekuatan secara diam-diam. Dinasti Fatimiyah pada saat itu menyebabkan Islam di bawah 3 penguasa, yaitu Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Khalifah Umayyah di Cordova, dan Khalifah Fatimiyah di Al-Mahdiyah. Selama berkuasa dari tahun 909 Masehi hingga tahun 934 Masehi, Ubaidillah membuktikan dirinya sebagai penguasa yang mampu dan berbakat. 2 tahun pasca menjadi penguasa tertinggi, dia membunuh panglima dakwahnya, yaitu Abdullah al-Syi'i. Setelah itu, dia memperluas kekuasaannya sampai hampir meliputi seluruh wilayah Afrika, mulai dari Maroko yang dikuasai Idrisiyah hingga perbatasan Mesir. Lalu, gerakan Syiah Ismailiyah ini muncul sejak berdirinya pemerintahan Abbasiyah dengan menggunakan 2 model gerakan. Yang pertama, gerakan militan atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, gerakan frontal atau terang-terangan. Pada tahun 914,
dia berhasil menguasai Iskandaria. 2 tahun berikutnya wilayah Delta berada dalam kekuasaannya. Kemudian dinasti Fatimiyah merasa ada di puncak kejayaannya yang dicapai pada masa pemerintahan Abu al-Mansur Nizar al-Aziz pada tahun 975 sampai 996, di mana kerajaan diliputi dengan kedamaian dan nama Al-Aziz diagungkan dalam setiap khutbah Jumat sepanjang wilayah kekuasaannya yang membentang dari Atlantik hingga Laut Merah, juga di masjid-masjid di Yaman, Mekah, Damaskus, bahkan Mosul. Ia adalah Khalifah Fatimiyah yang kelima dan Khalifah pertama yang memulai pemerintahan di Mesir. Al-Aziz berhasil menempatkan dinasti Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur, bahkan berhasil menenggelamkan pamor penguasa Baghdad. Al-Aziz rela menghabiskan 2 juta dinar untuk membangun istana yang tidak kalah megah dari istana Abbasiyah. Pada masa itu, kemajuan peradaban dinasti Fatimiyah sudah terbukti ada 5. Pertama, kondisi sosial. Para Khalifah Fatimiyah bersikap toleran dan penuh perhatian terhadap urusan agama non-muslim. Yang kedua, bidang administrasi pemerintahan. Sistem administrasi pemerintahan dinasti Fatimiyah sebagian besar tidak berbeda dengan administrasi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan duniawi maupun spiritual. Khalifah berwenang mengangkat dan sekaligus menghentikan jabatan-jabatan di bawahnya. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan. Tokoh dan pelopor perkembangan pendidikan pada dinasti Fatimiyah di Mesir adalah Ibn Kilis. Lalu, yang keempat, ekonomi. Menurut M. Abdul Karim yang dikutip oleh Abdul Ghaffar menjelaskan bahwa untuk meningkatkan ekonomi, dinasti Fatimiyah membuat jalan terusan, jembatan terdiri lintas hasil pertanian agar pendapatan tentang perindustrian dengan membatasi para industriawan dari hidup bermewah-mewahan. 5. Arsitektur. Salah satu bukti arsitektur pada zaman Fatimiyah adalah berdirinya Masjid Al-Azhar yang dibangun oleh Jenderal Jauhar pada 972 Masehi. Kemudian, dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran. Dinasti Fatimiyah mengalami masa keemasan sejak ibu kotanya dipindah dari Mahdiyah di Tunisia ke Kairo di Mesir pada zaman Al-Mu'iz pada tahun 973 Masehi hingga periode kekhalifahan Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996. Jadi dinasti Fatimiyah mengalami kejayaan selama 23 tahun. Kemunduran dinasti Fatimiyah dimulai dari masa pemerintahan Al-Hakim yang bertindak kejam dan sewenang-wenang dan terus merosot pasca pemerintahan Al-Zahir dan berakhir pada masa Al-Adid. Kemunduran itu karena faktor eksternal berupa rongrongan dari penguasa luar dan pertikaian internal. Juga usia khalifah yang sangat belia mulai Al-Hakim hingga khalifah terakhir. Baiklah, semoga di video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam video ini ada penyampaiannya yang kurang jelas ataupun tulisan yang kurang berkenan atau kurang sopan. Saya meminta maaf. Kemudian saya akhiri video kali ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.